Sandasan dan di Lingkar Jatim, justru bank penyalur yang mempunyai konsep SOP koalisi gitu ya, ini justru banyak penerima KPM Bansos itu justru tidak pernah berhubungan dengan bank, dan ujuk-ujuk bantuannya itu sudah habis setelah dia tahu cek Bansos. Dia baru tahu bahwa dia sebagai penerima Bansos, dan setelah dicek diurus justru sudah hilang. Sementara sebetulnya kalau dalam SOP bank itu tidak bisa bank memberikan buku tabungan dan juga membuat rekening itu tanpa orangnya sendiri. Dalam konteks ini saya melihat dan saya menyimpulkan bahwa persoalan Bansos ini tikusnya sampai ke bank hari ini. Kalau dulu katanya Pak Gus Dur, tikusnya kan sudah menguasai lumbung. Tapi sekarang ini justru meskipun penyaluran itu lewat bank dalam rangka bertujuan untuk bagaimana mempersempit ruang gerak para tikus itu untuk bekerja. Tapi hari ini banyak terjadi itu, banyak orang yang justru menjadi penerima tapi tidak tahu kenapa bank kok bisa tembus ke sistem bank yang selama ini itu dianggap steril, dianggap ketat dan macamnya. Itu saja, karena banyak teman yang lain ikut. Silakan di elaborasi Pak Moderator. Itu dari saya. Terima kasih pada Direktur Lingkar Jatim. Ini banyak informasi dari bawah dan juga banyak pengaduan. Dua pokok persoalan yang saya tangkap di sini yaitu terkait dengan pengajuan DTKS dari desa. Kalau misalkan yang menjadi problem ini di bawah, tapi ternyata setelah keluar itu malah tetap data lama seperti itu. Sehingga ini patut diduga ini problemnya juga di atas terkait dengan sistem. Terus yang nomor dua, ini terkait dengan sepertinya ada konspirasi terkait dengan penyaluran BPNT ataupun program-program lainnya seperti PKH dan lain sebagainya, karena ketika pembukaan rekening itu atau misalkan ketika hilang itu bukan penerima yang melakukan pengurusan atau bahkan ini pencairan itu kok bisa terjadi, berarti kan ada perlu dipertanyakan seperti itu. Mungkin ini karena yang punya otoritas menjawab ini pertama dari Dinas Sosial, terus nanti juga bisa ditambah oleh dua narasumber kita, Bapak Monteruseri dan Bapak Bustomi. Monggo dipersilakan. Baik, makasih. Jadi biar tidak salah nanti, saya ingin menyampaikan, tetapi saya tidak punya otoritas. Makanya ini perlu di-coupling, jadi itu kebijakan kementerian. Kalau kebijakan kementerian, jangan diminta saya untuk menjadi seolah-olah sebagai yang punya otoritas. Apa yang disampaikan tadi oleh dua penanya itu adalah sesuatu yang real, yang memang benar-benar terjadi. Usulan dari bawah sudah diusulkan, benar usulannya, tapi yang turun dari kementerian tidak seperti usulan. Itu benar, kan gitu ya. Itulah sebabnya kita pada setiap pertemuan itu mengupayakan bagaimana itu ketetapan yang turun itu sesuai dengan usulan. Itu menjadi keresahan banyak daerah. Kan gitu ya. Saya tidak ngerti sistem yang di kementerian IT-nya seperti apa. Tetapi boleh saya sampaikan bahwa keinginan kementerian untuk mengupgrade data itu selalu dilakukan. Sehingga data ini dikomunikasikan oleh kementerian ke kabupaten kota. Jadi begitu akan pencairan itu data itu by name by address-nya dikirim ke kabupaten kota untuk diverval oleh kabupaten kota. Problemnya pertama waktunya mepet, gitu ya. Yang kedua memang belum tentu semua yang diusulkan itu nanti turunnya sama. Ini selalu kita upayakan, kita lakukan. Jadi itu memang sesuatu yang real gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya ini Mas Aliman ini bank penyalur dan sebagainya, ya monggolah adakan pertemuan, hadirkan itu bank penyalur untuk menjadi narasumber. Kenapa bisa seperti itu? Itu keresahan kita juga gitu loh ya.
Tetapi kalau saya diminta untuk memberikan jawaban, saya tidak punya otoritas tentang itu, gitu loh ya. Jadi ini menjadi keresahan, kenapa KKS-nya kosong, kan gitu. Itu kita juga geram, kasihan gitu ya. Itu hak-hak masyarakat yang harus nyampe. Di mana ini tikusnya ini di mana, kan begitu. Jadi saya kira itu ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apa yang di luar konteks kewenangan saya. Kalau misalkan ini kan problemnya ada di bank ya Pak. Kalau misalkan penggantian terhadap bank penyalur itu punya otoritas enggak Pak dari Dinsos Jawa Timur atau Yang menentukan bank yang ditunjuk itu kementerian. Makanya sekarang ada rencana, saya dengar-dengar itu mungkin akan ada kebijakan. Ini kan sekarang ini ada PT POS juga dilibatkan untuk BST. Kalau dinilai POS lebih baik, mungkin mungkin. Bisa saja nanti itu pindah ke POS, mungkin. Bisa saja. Yang punya otoritas itu dari kementerian, yang punya dana kementerian. Sehingga kami juga agak sulit kalau koordinasi. Itu tanya aja ke Mas Matur itu. Kalau ngundang dari wilayah perbankan itu karena dia bukan bagian dari kita gitu. Dia orang pusat yang ada di daerah gitu. Dia tidak ditugas oleh kita, tidak. Dia ditugas oleh kementerian. Jadi maksud saya biar pembahasan ini tidak kemana-mana, ya ayo fokus saja lah, kan gitu. Oke, baik Pak. Semoga setelah ini bisa kita bisa membuat rekomendasi bersama untuk kemudian perbaikan di bawah. Monggo komentarnya kepada dua narasumber kita. Ini ada Bapak Matur Seri dan Bapak Bustami. Terkait dengan barangkali nanti bisa kita mencetuskan resolusi bersama terkait dengan BPNT atau PKH atau program-program lainnya yang berkaitan dengan bansos. Monggo dipersilahkan. Saya coba ya. Bapak. Ya, siap. Saya masuk dulu. Oke lah, kita sekarang fokuskan karena ini pembahasannya di Bangkalan. Memang kayak Pak Kadinsos ini ya bingung kalau disuruh mengklarifikasi semua pertanyaan atau statementnya teman-teman tadi itu. Sistemnya itu memang kayak gitu memang. Dan saya sudah sangat bersyukur itu diakui fakta ya, realitas yang terjadi. Dan Pak Alwi dengan cukup prihatin ini bagi saya sudah cukup luar biasa. Tapi ya kuliah di rumah kata orang Madura kan. Nah, saya lebih sepakat begini. Ini kan Mas Moderator ini kan sudah punya data. Dari Mas Risang tempo hari malah diumumkan. Untuk data PKH dipublikasikan. Tinggal tugasnya sekarang Mas Suhud ini dengan semua jejaring. Karena kita kan punya lah di Bangkalan Aktivis Club, kemudian Nasir punya jejaring, semuanya punya jejaring. Saya siapkan itu nanti, kalau memang harus difotokopi data yang dimiliki itu kita ambillah percontohan di satu kecamatan saja. Jangan semua kecamatan lah, ribet nanti. Karena tenaganya nggak mungkin juga gitu kan. Kita ambil satu atau dua kecamatan, data yang ada itu kita gandakan. Ayo relawan ini kalau memang mau niat berbenah, kita siapkan lah. Kalau hanya urusan uang bensin nanti saya kasih umpama. Kita ambil satu dua kecamatan, datangin desa itu, ya kita verifikasi betul per desa penerima bansos ini, mau itu PKH, mau itu bantuan langsung non tunai itu BPNT ya. Kita ambil dua itu saja, kita lakukan betul di satu atau dua kecamatan. Nah, kita buat percontohan dan hasilnya nanti seperti yang dilakukan oleh Ahmad ini dilaporkan ke Kemensos, dan sampai sekarang juga responnya saya nggak tahu seperti apa. Terkait dengan data yang nicknya 0000 gitu kan, seperti disampaikan oleh Nasir tadi, ini nggak sinkron dengan data di Dispenduk dan segala macam karena nicknya kemudian diawali dengan 000 kok muncul gitu loh, dan menjadi penerima bansos. Jadi sekali lagi memang persoalan kita kalau mau dirunut tadi ya, gimana mungkin satu kementerian datanya beda gitu kan. Ini belum lintas kementerian loh ya, satu kementerian dan beda program, oke lah.
Ini persoalan bersama, tapi saya ingin fokus sekali lagi, kalau kita ingin membenahi itu ya data yang ada itu ayo kita lakukan betul-betul, ambil 1-2 kecamatan kita jadikan percontohan, dan ini yang menjadi dasar kita nanti agar semuanya bergerak kepada bagaimana kemudian Kemensos ini di bawah Bu Risma ini yang lagi getol-getolnya turun untuk melakukan monitoring, bahkan terjun langsung untuk ngecek kebenaran atau validasi datanya itu. Nah, ayo semangat itu kita sambut, tapi jangan-jangan hanya ini dibuatkan jadi isu-isu politik yang akan dimanfaatkan nanti gitu kan. Itu saja dari saya, Mas Ahmad. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Bustomi bisa menyampaikan dulu sebelum nanti saya buka sesi-sesi lain. Ya. Terima kasih. Jadi saya ingin mempertegas yang pertama bahwa contoh soal istilah sembako itu artinya maksud saya itu begini. Ketika kita hendak mengkritisi sesuatu, kita tahu poinnya. Kayak tadi kan amburadul data, itu memang bukan kemudian saya mencoba karena di sini ada Kadinsos. Tapi karena saya melihat bahwa Kadinsos provinsi itu, kalau kita lihat sistem politik kita, memang provinsi itu bukan pemegang otoda. Coba tanya ke Bang Matur. Otoda itu di Pemkab, kabupaten kota. Di konsep undang-undang otoda pun pemilik otonomi daerah itu memang di kabupaten kota. Jadi maksud saya ketika kita paham persoalan itu, kita tahu, saya nggak tahu ketika misal Kadinsos Bangkalan kita undang mau datang atau tidak, ya tadi seperti ceritanya Bang Nasir sama Bang Aliman tadi gitu loh. Kita minta data dikasih celurit. Kalau dinas enggak, biasanya kita datang lama itu dia. Bicara tadi apa yang saya katakan sebagai politik birokrasi, gambarnya politik birokrasi tadi kan gambarnya itu bapaknya di depan, tapi pintunya itu banyak melingkari. Jadi begitu. Kita nggak yakin kalau Kadinsos mah datang aja karena memang dalam konteks pembicaraan kita topiknya ini memang tidak pada beliau otoritasnya. Jadi enak karena memang bahasa pemerintah itu pasti otoritas dan wewenang. Kalau nggak bicara itu nanti dia melanggar aturan dong gitu loh artinya. Tapi kalau kita ngundang Kadinsos provinsi dalam konteks individu bisa jadi beliau beda pilihan diksinya, beda pilihan katanya gitu. Karena sekarang beliau kita undang sebagai Kadinsos provinsi, tentu dia akan bicara perkara tentang otoritas. Nah, masalahnya sekarang oke, kita lihat. Saya akan tetap dalam konsep dari materi yang saya. Ketika kita memahami konteks sistem politik kita akan tahu kemana kita harus lari. Gitu. Yang pertama, ketika kita bicara BNPT, BPNT, bantuan pangan non tunai. Walaupun sampai detik ini saya tetap tidak setuju bentuk bantuan itu bentuk bantuan pangan non tunai, bentuknya uang tapi harus dibelikan barang. Ya kalau memang konteksnya bansos itu adalah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, ya terserah gue sebagai penerima sebagai penerima bantuan mau saya belikan apa dalam konteks supaya ekonomi saya kan pulih kan begitu. Nah kan sekarang pemerintah itu gini, kalau kita tahu logikanya, pemerintah dalam konteks bernegara itu selalu muncul sinterklas. Jadi teman-teman aktivis harus paham. Jadi program-program pemerintah itu selalu hadir dia sinterklas datang ke warga-warga miskin. Nyoh, ini loh ada bantuan dari gue itu orang baik gitu loh. Itu konteks bayangannya. Nah, pemerintah daerah itu eksekutor, pelaksana. Kalau mau kita kritisi kemana, misalkan tadi kayak bank penyalur, ini baru sudah banyak yang WA saya katakan bank penyalur itu hanya menerima data dari Kemensos. Ini kan sudah lari ke Kemensos, jadi bank penyalur itu hanya bertugas menyalurkan bansos yang namanya sudah tertera dalam lembar dari Kemensos. Tidak mengetahui siapa penerima bansos tersebut. Ini kemudian yang memunculkan kita kerap kali menyebut tidak transparan. Kan gitu. Nah, betul apa yang disampaikan Pak Alwi tadi. Permasalahannya Kemensos ini dari mana dapat datanya? Namanya PKH, kan gitu ya. Apa namanya? Pendamping. Tim pendamping di tingkat desa atau kelurahan. Nah, yang harus kita lihat, kerap kali kenapa saya sebut sebagai politik bansos, karena memang tim yang berada di lapangan ini kerap kali memiliki dalam tanda kutip ya, memiliki kecenderungan, dalam tanda kutip keterikatan, dalam tanda kutip ketersambungan, pilihan politik. Ada satu kasus, saya tidak menyebut di kabupaten mana, satu partai meminta kepada kadernya untuk menjadi tim pendamping di daerah. Karena kebetulan mensosnya dari satu partai. Gitu loh.
Nah, yang harus kalau teman-teman mau mengkritisi datanya, ada dua hal yang harus dilakukan. Ambil datanya dari manapun dapatnya. Kalau nggak dapat dari kepala desa, minta kecamatan, kecamatan nggak dapat, minta kabupaten kota nggak dapat, minta dinas provinsi, provinsi tidak dapat, minta kementerian, kementerian tidak dapat, minta anggota dewan, dan belum tentu anggota dewan itu punya data yang diminta. Saya punya satu kasus di Jawa Timur itu, yang dewannya nggak punya datanya, tapi justru LSM yang punya. Kenapa kok LSM punya? Ternyata dia adalah LSM dari luar. Punya akses data. Kok bisa dari luar punya data, ke bawah nggak punya? Tanya Bang Matur, apa data yang beliau tidak punya, apa data yang beliau tidak punya, apa yang data beliau tunggu sampai bertahun-tahun kayak orang menyatakan cinta antara diterima nggak diterima, itu kan nggak jelas. Beliau nunggu sekian tahun data, padahal kadang datanya itu sepele. Lah bayangkan kalau sekelas anggota dewan di level provinsi untuk mendapatkan data saja terkadang masih keliling datanya sebelum beliau dapat, artinya bertahun-tahun. Apalagi teman-teman sekelas Nasir misalkan, sekelas Ahmad, apalagi kalau Bang Aliman dan sebagainya. Maka dalam konteks tadi saya kenapa sebut ada namanya public sphere, teorinya Jürgen Habermas. Saya tidak mau berbicara konsep. Saya mungkin akademis tapi saya juga praktisi karena saya juga punya LSM, saya punya program sosial. Jadi kalau saya mengkritik pemerintah itu bisa pedas, tapi konteks saya karena di sini adalah sebagai pengamat sosial dan politik, bukan dalam konteks sebagai praktisi sosial, maka saya punya kritikan begini teman-teman. Teman-teman coba bikin pseudo government. Apa itu pseudo government? Bikin pemerintahan bayangan mulai dari tingkat bawah. Jadi kalau kadesnya misalkan si Anur, maka si Nasir tuh jadi kades bayangannya. Kalau Bang Matur jadi penerima BPNT seumpama dan ternyata tidak pantas, maka pemerintahan bayangan ini mencoret dia. Dia memasukkan data itu terus begitu sehingga ketika nanti harus mengkritik, ketika dia harus menjadi konten sosial misalkan di kanal-kanal platform media sosial kita tahu apa yang harus kita lakukan dan itu nanti akan berujung kepada solusi alternatif apa yang paling presisi harus kita berikan, gitu loh. Jadi artinya begini, misalkan seperti yang teman-teman, kenapa kemudian Bangkalan hari ini bisa menjadi sorotan nasional dalam dua konteks. Satu, ketika jembatan Suramadu itu ditutup dalam konteks COVID-19. Lalu yang kedua, sekarang dalam konteks beras. Kenapa beras itu menjadi perhatian nasional? Ternyata teman-teman aktivis ramai di public sphere yang namanya virtual sphere. Internet, di media sosial. Gitu loh. Karena sekarang kalau kita bicara teman-teman mau mengkritik, maka bagaimana teman-teman bisa punya akses terhadap data dan kuota. Jangan pegang data tidak punya kuota, nggak bisa kalian tampilkan. Atau jangan kalian berlimpah kuota tapi miskin data. Sehingga baik teman-teman CIDEF atau teman-teman Pasti atau teman-teman yang lain, Lingkar Jatim dan sebagainya, kan bisa saling sinergi. Ada teman media, ada teman anggota dewan, ada akses terhadap pemerintah baik kabupaten kota, provinsi maupun ke pusat. Di sana kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan kritik yang presisi. Jadi kalau data itu, kata data itu amburadul, apakah benar-benar amburadul? Sama seperti kita bilang pemerintah gagal atau apa indikatornya. Kalau ini amburadul, datanya kenapa? Misalkan nih, Bang Nasir ini kan dari Kokop. Misalkan. Nah, di Kokop itu kecamatan terdiri dari berapa desa? Misalkan 13. Nggak tahu, bisa dikoreksi. Nah, dari 13 desa itu yang tidak beres di desa mana aja? Apakah seluruh desa? Ketika di desa misalkan ambil desa Dupo misalkan. Nah, itu di Dupo ada datanya udah bener enggak bahwa dia terdiri dari 5.000 penduduk. Karena kalau bicara Madura konteksnya, penduduknya ditulis 5.000, yang berwujud tidak 5.000, kan gitu. Makanya tadi sampai disentil oleh Pak Alwi, ada yang meninggal tetap dapat, ada yang kemudian menikah punya anak tidak tercatat, seperti Bang Nasir bilang bahwa begini begitu. Nah, yang harus ditemukan itu kan gini, mohon maaf, saya menggunakan kata baca dan bacot. Kenapa? Karena Allah menurunkan itu kan al-alaq itu literatif, ya, ikro baca, tapi kan pakai apa ya konsepnya supaya kita ini agak kena Madura. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakai rob, tidak pakai kata Allah. Tidak ada lafzul jalalah di situ. Artinya apa? Setelah baca kita kembangkan critical thinking. Jadi data itu kita kritisi. Kita kalau bahasanya Pak Alwi sebagai orang dinsos, verifikasi dan evaluasi. Maka dipilah dan dipilih data itu. Benar nggak? Misalkan gini, versinya kalau di desanya Bang Nasir,
misalkan versi Klebun Mandung itu, si siapa? Holik yang dapat BPNT 100. Loh, kalau menurut Nasir ternyata yang harusnya dapat bukan 100 tapi 200. Nah, 200 ini siapa? Apa indikatornya? Masalahnya sampai sekarang indikator atau tolok ukur miskin itu saya bingung. Misalkan kata Bang Matur tadi, bergedung, rumah gedek. Tapi rumah gedek kalau sapinya 5, rumahnya gedung tapi nggak punya sapi. Nah, tinggal nanya. Makanya kalau mau nanya ke Pak Alwi itu gini, Pak, indikator miskin itu kalau dalam konteks penerima bansos, dalam konteks dinas sosial di Jawa Timur itu apa, Pak, definisi miskinnya? Apakah sama dengan pusat, sekedar provinsi jadi penyalur atau kemudian eksekutor, ataukah provinsi Jawa Timur punya indikator sendiri? Kalau bicara tadi ada katanya bansos yang dari pemerintah provinsi. Karena kan Jawa Timur punya program Jatim Cetar, enggak tahu yang cetar apanya, itu kan harus dikritisi juga. Cetar datanya, cetar programnya, atau cetar pencitraannya. Yang ini kan harus dilihat supaya jelas gitu. Artinya kita tidak menyebut, jadi gini, kalau mengkritik itu kan kita tidak pada tubuh persona, tapi tubuh politik. Jadi makanya kita selalu bilang presiden, kita bilang gubernur, kita bilang bupati, jangan orang. Wah ini Bang Matur ini Pak Alwi tidak. Jadi kita bicara adalah ketika Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyatakan demikian, itu catat gitu. Saya bicara, kita lepaskan karena nanti dia bisa berganti. Ketika Presiden menyatakan begini, Menteri Sosial menyatakan begini, Bupati Bangkalan menyatakan begini, siapa Bupati Bangkalannya ditrace? Oh, dalam konteks sekarang ternyata namanya siapa saya lupa juga, kan nggak terkenal karena nggak pernah muncul sebagai sebuah program misalkan apa gebrakannya misalkan di Bangkalan dan sebagainya. Dan itu juga berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa ketika teman-teman LSM aktivis minta data yang dikasih celurit, itu juga berhubungan dengan konteks sosio-antropologis masyarakat di Jawa Timur, khususnya Madura, wabil khusus Bangkalan, kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita, sehingga ketika teman-teman misalkan gini, dari Kecamatan Geger seumpama, ada yang dari Sampang misalkan, Sampang dengan Bangkalan ini kan 11-12. Beda dengan Pamekasan dengan Sumeneb misalkan. Jadi jumlah aktivisnya yang memiliki data di Pamekasan dan Sumeneb itu lebih bagus daripada Sampang dan Bangkalan. Kenapa? Karena ternyata Sampang dan Bangkalan itu budaya religius salafnya itu lebih tinggi. Sehingga kadang kalau bupatinya adalah kiai, keturunan dari kiai pula, itu apa jandreng Madura ya? Sing ngucak tako ekening belet, tak ngucak yempet gunpak guntak mari masalah. Nah, jadi artinya jalan di tempat. Kalau saya begini, ketika Pak Latif itu memutuskan untuk menjadi bupati, maka masyarakat Bangkalan mengkritisi tubuh politiknya, bukan tubuh sosial atau tubuh budayanya seorang Latif Imron. Kan gitu. Jadi lepaskan itu, supaya ketika kita harus mengkritisi, misalkan ini, yang jadi kepala desa adalah senior saya di pesantren Sidogiri, seumpama. Menurut kitab Taklimu Ta'lim, tak oleh kurang aja, ada bagian silaturahmi Ustadz. Mun di kepala desa, itu namanya tubuh politik, bukan tubuh persona, bukan tubuh sosial, bukan tubuh budaya. Pisahkan. Nah, cara itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, supaya ada lagi penyakitnya orang Madura. Mun esoro tetisak setako. Kan gitu. Tanya ke Nasir. Mun nyari orang esoro teti asakse. Lah kapas tako kapi. Tapi mun la etotop kamera, HP la etotop nyamanya di mute, apa di mute muncak maturana. Etotop mic ke aro abul calbul kapi pecah-pecahnya keluar kapi, tapi mun baktu ketemu seorang bede wartawan esoro acaca esoro menyampaikan kako. Nah, itu juga problem yang harus kita atasi. Jadi ketika kita bicara amburadulnya program, dari mana? Kalau di Bangkalan dari seluruh sektor, dari seluruh sisi. Tidak mudah memang. Makanya Bang Matur itu punya kebanyakan data, bingung dia mau kemana. Nyari orang lah tak nemu ning sekoni. Nemu sekoni kadang tak pati bengal. Kan begitu. Mau dimuat, mohon maaf ya, contohnya begini, ketika saya sebagai salah satu pengelola media, kita pernah ditelepon nih dari salah satu kementerian Kemenko ya, kelasnya. Dia nelpon ke kita, kenapa mau ngasih data ke kita? Kok sekelas kayak media yang besar kayak Kompas, Tempo enggak ditelepon. Ini sumpama. Jadi ketakutan itu bukan milik masyarakat, ketakutan bukan milik LSM, ketakutan juga milik aparatur yang kebetulan mempunyai otoritas dan wewenang itu. Kenapa?
Karena ada banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan supaya ketika kita buka data, jadi bicara yang perjuangannya Bang Matur dulu dengan Bang Aliman soal keterbukaan informasi, keterbukaan informasi publik itu bukan persoalan. Banyak persoalan di Bangkalan mau menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Kenapa? Pemerintah daerah kebanyakan juga tidak tahu tentang aturan. Apalagi kita bicara soal pendamping di bawah. Makanya teman-teman ini kalau mau kritisi juga siapa sih yang dipilih jadi tim pendamping. Jangan-jangan dia tidak tahu aturan. Mohon maaf, contoh. Ini namanya Bang Matur. Kalau sampai cek kalau ke Kokop, Bang Matur Husairi. Etoles, Matur tak kira bedahana. Apa? Yang dia ketik, yang dia tulis itu yang ada di pikirannya. Lah kalau udah nyampe ke Pak Alwi, senyamana Matur dan Matkur, lah pakun beda orang. Cek nang KTP na Matkur tulisannya. Ya kan, Matkur. CE pemasok Matur. Ibu saya itu namanya Hairimah, depak ke Dispenduk Capil namanya Herina. Coba bayangkan teman-teman. Jadi kita bicara amburadulnya data, terkadang itu masalahnya sangat teknis. Ahmad An-Nur, mulai etolesnya mana ACH Ahmad An-Nur, Dharma, kan sudah dianggap beda orang. Ketika Anda diminta apa sekarang semuanya serba KTP, sedangkan KTP kita katanya KTP elektronik, ternyata tidak elektronik kan gitu. Karena segala sesuatunya masih disuruh fotokopi. Jadi ketika kita mau mengkritisi itu bukan karena saya mengatakan ini konsep, bukan. Saya justru mengalami apa-apa yang teman-teman alami itu, walaupun mungkin saya tidak hidupnya di Bangkalan. Gitu loh. Kita hidupnya di sini dan itu kita alami sama-sama. Nah, masalahnya ketika solusinya itu sekarang kita rumuskan, merumuskan masalah sosial di Surabaya dengan merumuskan masalah sosial di Bangkalan, tempat lahir dan besar saya, itu jelas beda. Apalagi tahun 2000 selekor. Coba lah tanyakan Nasir, benar. Nasirnya curhat ke saya, kadesnya curhat ke saya. Derma pas engkau. Iya, mau disebut. Tapi Bang Matur. Misalkan Bang Matur curhat ke saya, nanti Bu Gubernur curhat ke saya, seumpama kan gitu. Kan depan ada nah. Jadi lembaga yang seharusnya mengawasi curhat, lembaga yang institusi yang diawasi curhat. Padahal solusinya apa? Kembali kepada aturan. Pahami datanya, ya kan? Kuasai faktanya. Supaya apa? Ketika kita harus merumuskan, oke, makanya saran saya sekarang, saya mau tutup begini. Teman-teman bikin shadow government, kalian lacak dari bawah sampai ke atas. Supaya apa sarannya Pak Alwi tadi jelas. Jadi, misalkan nih, Nasir pegang 1000 data tentang masyarakat penerima BPNT di Kecamatan Kokop, 1000 itu harus ada di tangan. Lalu dicek kan ada namanya, ada NIK-nya. Apakah kemudian NIK-nya itu benar atau tidak? Takut apa ada iya. Namanya siapa? Salimunan lah seumpama. Ternyata lah mateh, ternyata Kitoron. Yang kedua, Bapak, terkait misalkan bank penyalur, apakah nanti bank penyalur atau pos? Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, apalagi Bangkalan, Bangkalan itu kan prototipe tentang daerah miskin di Indonesia. Yang paling pas itu jelas PT Pos, cuma masalahnya tidak semua penerima bantuan itu paham cara, alur, dan bagaimana harus mengambil bantuan. Contoh begini, kerabat saya itu orang tua, waktu saya mau bikinkan rekening supaya bantuan tunai bisa saya kirimkan rutin tiap bulan, apa yang terjadi? Tidak bisa tanda tangan. Ya, kalau tidak bisa tanda tangan, maka bank mengatakan cap jempol kan gitu. Tapi kalau cap jempol di bank tidak bisa punya ATM. Paham maksudnya? Jadi ketika kasus per kasus kita detail memahami, kita jadi tahu solusi apa yang harus kita usulkan atau kita ambil. Jadi saya kira itu. Jadi kepada teman-teman, kuasai datanya, lalu kita pahami faktanya, supaya kemudian ketika kita harus memunculkan solusinya, kita tahu apakah kita mau nyerang nih habis-habisan Pak Alwi sekarang, atau Bang Matur justru sebagai wakil kita, ya kan, wakil rakyat Madura, wabil khusus Bangkalan karena dari Bangkalan, yang harus kita ceramahi gitu. Atau kemudian nanti Bu Gubernur atau kemudian Bu Menteri nih gitu. Karena masalahnya banyak. Apalagi Bu Mensos dan Bu Gubernur kalau kita hubungkan dengan konteks politik ada juga cita-cita untuk naik kelas kan begitu. Nanti ramai lagi gitu kan. Belum lagi hubungannya Bang An-Nur misalkan dengan Bu Gubernur apa? Ternyata punya identitas itu. Ternyata satu organisasi. Kadang kita jadi bingung ketika memiliki identitas yang sama. Deki Pak Alwi misalkan mau kita kritisi udah pada tretan TV duduk remas tak nyaman kia. Tapi tidak dikritik di mana juga kan gitu. Makanya maksud saya ketika kita kembalikan kepada aturan, data kita pegang, maka kritik kita jadi presisi.
Tidak lagi kemudian Allah Bang Bustomi mah ngomongnya enak ada di Surabaya, bukan begitu. Teman-teman, Oke, Bang, saya Pak Bustomi bisa saya dipercepat. tutup begini. Saya kritis kepada pemerintah, tetapi di saat yang bersamaan terkait bansos, misalkan saya memberikan bansos sendiri. Kenapa? Mohon maaf, saya tanyakan juga di depan Bang Abi, saya tidak percaya kepada sistem yang berjalan. Karena sistem tidak berjalan, saya belum menemukan solusi. Engkau abri tibik bansosnya, deh ya. Iya kan? Bahasanya begitu. Bang Matur kan juga begitu. Mulai temu sebagai anggota dewan ternyata ruwet aturannya, lah tak bingung, abri bantuan langsung. Begitu akhirnya. Jadi masyarakat itu punya cara sendiri. Saya kira teman-teman aktivis di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, Madura yang mungkin hadir dalam kesempatan ini tahu bahwa seharusnya bagaimana dan dari mana sehingga solusinya seperti apa. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mungkin sesi terakhir, saya kasih kesempatan 2 sebelum saya juga bacakan nanti resolusi bersamanya bagaimana untuk saya lemparkan kepada narasumber kita. Monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, Assalamualaikum. Ya. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sama teman-teman. Ini bersama Bang Matur udah kenal ini. Terakhir ketemu kita di KI sama Bang Matur. Halo? Ya, siap. Ya, kedengaran. Oke, saya sebenarnya Ya, Mas. Mati. Kedengaran. Imut jengara imut. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ya, saya pernah berpengalaman sebagai pendamping ini, terutama Ya. di pendamping tingkat kabupaten dan juga pusat ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Olwi tadi, memang usulan itu dari bawah. Dan ketika dari bawah itu kita ngambil dari bawah, ini perlu memang ada goodwill dari pemerintah, tingkat desa dan tingkat kabupaten. Itu sering terjadi pengusulan bertumpuk-tumpuk gitu. Dan untuk memverifikasi kita kesulitan dan kita harus memverifikasi turun langsung ke bawah. Kalau turun langsung ke bawah, kita terancam sebagai pendamping itu terancam dipecat gitu. Dan akhirnya juga saya dipecat waktu itu karena mempertahankan idealisme saya sebagai pendamping. Yang selanjutnya untuk masalah program memang program pemerintah itu memiliki kategori masing-masing tentang kemiskinan. Jadi setiap kabupaten dan yang yang muncul dari APBN, APBD 1, APBD 2 emang memiliki masing-masing kategori. Disebut saya contohkan sebagai PKH. PKH itu memang bantuannya untuk pendidikan, meskipun masyarakat itu memiliki rumah gedung atau kriteria yang lain itu bisa dapat itu. Jadi saya mohon kepada Bang Matur, tadi saya dijelaskan bahwa regulasi yang tidak bisa mendapatkan data itu apa bentuknya? Apa itu undang-undang atau permen atau apapun? Kalau mau tanya yang itu. Yang kedua, masalah beras yang kemarin sempat viral. Saya mau tanya ini kenapa kok sampai seperti itu berasnya? Ini prosesnya untuk pengadaannya, ini pihak ketiga atau dari yang jelas ini pasti pihak ketiga. Ini perlu diusut sebenarnya. Ini saya titip kepada teman-teman, ini perlu diusut ini. Dan harus dikendalikan dengan jelas ini siapa yang bermain di situ gitu. Kenapa harus sampai turun sampai ke bawah beras yang tidak layak dan ditarik lagi? Ini kan namanya permainan kan. Yang selanjutnya masalah tadi sudah goodwill, masalah program, setiap program memiliki data masing-masing. Ini memang tingkat nasional, LSM tingkat nasional ini memang saling mengajukan program. Jadi tidak mungkin setiap data ini diberikan dengan sukarela, karena setiap tim atau setiap LSM
di tingkat nasional itu saling bersaing untuk mengusulkan sebuah program ke kementerian gitu loh. Dan juga bisa dikatakan kalau di provinsi itu pernah ada bentuk bantuan program yang juga diusulkan oleh teman-teman, yaitu dulu PAN DKB. Ini mungkin teman-teman atau yang Ya, Bapak Haris, halo. Putus. Halo? Saya ngakui video gua malah bisa suan kadang sinyalnya. Sinyalnya kurang bagus ini. Coba dicek. Tapi poinnya kan sudah tahu ya. Ya mungkin biar ini Bapak Haris mungkin karena ini terkendala di sinyal. Monggo yang lainnya. Barangkali ada setelah ini biar kita ambil garis besarnya itu untuk kemudian kita lempar ke narasumber kita untuk menemukan resolusi bersamanya seperti apa. Oke, ada? Kalau tidak ada, biar saya ini ambil garis besarnya. Nggak ada ya? Oke. Jadi dari berbagai macam ini penyampaian tadi, baik dari teman-teman di bawah, terus ada yang melalui chat. Ini ada beberapa pokok persoalan yang mungkin kita perlu berpikir bersama, memeras otak untuk kemudian ini menemukan intisari, baik nanti bisa melahirkan rekomendasi atau aduan dan sebagainya. Ini yang pertama terkait dengan sebagaimana yang disampaikan di kolom chat, ini terkait dengan data dulu tahun 2020 agak awal itu kan banyak penghapusan seperti itu. Rupanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Alimuddin dalam kolom chat itu banyak itu orang miskin yang benar-benar miskin yang dihapus seperti itu. Sehingga kelabakan seperti itu. Di sisi lain banyak orang yang masih dalam posisi sudah kaya, sudah mampu, itu tidak dihapus seperti itu. Ini efek proses penghapusan itu tidak melalui verifikasi ke bawah seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2, ini terkait dengan pengajuan. Terkait dengan pengajuan sebagaimana yang juga ditanyakan oleh saudari Samul Lail, ini teman dari dari berkebutuhan khusus juga. Ini beliau mengajukan sebenarnya sudah sejak lama untuk mengajukan sebagai penerima PKH ataupun BPNT seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada proses sejauh mana atau bahkan hasil itu masih belum ada. Jadi kalau urusan data tadi itu pengajuannya seperti apa dari bawah itu ternyata belum juga ada respon, entah ini nyangkut di pendamping atau nyangkut di dinas sosial kabupaten atau nyangkut di kementerian seperti itu. Terus yang nomor 3 ini terkait ini penerima PKH di bawah itu banyak yang tidak memegang kartunya. Ada beberapa desa studi kasus ini juga sebenarnya ada orangnya di sini. Kartu PKH ataupun BPNT di Kabupaten Bangkalan, ini khusus ya di Kabupaten Bangkalan, ini masyarakatnya tidak pegang kartunya. Diambil secara kolektif oleh oknum, entah oknum kepala desa maupun oknum pendamping seperti itu. Sehingga di sini ada persekongkolan antara kepala desa dan pendamping seperti itu. Untuk kemudian tidak ngasihkan kartu kepada penerima. Hanya langsung dikasih uangnya seperti itu. Itu pun tidak, kadang ya hanya 200, ada yang 300 seperti itu. Jadi masyarakat penerima ini tidak tahu uangnya ini tiap cair itu ada berapa, karena kartunya dipegang oleh oknum. Saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini karena ruang publik seperti itu. Terus ini yang terakhir terkait dengan amburadulnya data PKH di Kabupaten Bangkalan, PKH dan BPNT di Kabupaten Bangkalan, karena kalau yang bersifat sementara seperti halnya bantuan sembako dan sebagainya kemarin itu kan sifatnya sementara. Ketika kita melangkah sekarang itu terlambat. Nah, sekarang yang masih belum terlambat ini urusan BPNT dan PKH ini, bagaimana resolusinya kita setelah ini? Artinya kita bisa mengadu ke siapa?
mau ngadu ke tingkat desa, kalau bukan orangnya kepala desa kita kesulitan, mau ngadu kepada dinas sosial di tingkat kabupaten kita juga sangat lambat. Buktinya apa yang disampaikan oleh ini saudari Samul tadi itu, jadi kita tidak tidak tahu setelah ini mau kita adukan ke siapa atau istilah minta bantuan ke siapa, seperti itu. Barangkali setelah ini kita bisa menemukan intisari yang bisa kita lakukan bersama, misalkan Dinsos Provinsi Jawa Timur itu wilayahnya bagaimana untuk penanganan masalah ini. Monggo dipersilahkan kepada Bapak 3 narasumber kita, sekaligus ini menjadi akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Monggo dipersilahkan. Ini monggo kepada panitia bisa dicatat apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini akan bisa menjadi rekomendasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi atau bahkan ke pusat nanti, seperti itu. Jadi resolusinya bagaimana atau jalan keluarnya bagaimana di tengah banyaknya problem yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Monggo dipersilahkan. Ini yang pertama siapa? Pak Kadinsos, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kalau memang ingin ada perubahan dan memang ingin agar penerima bantuan itu tepat sasaran, artinya mereka yang berhaklah yang menerima, ya haruslah disampaikan permohonan itu atau informasi itu ya kepada aparat yang ada di bawah. Ya harus, kalau tidak dimulai lalu kapan mau ada perubahan? Insya Allah kalau caranya kita ini ya sopan, caranya ya laonan, kan tak mungkin langsung pedeng kan gitu ya. Jadi mungkin ada Pak laonan ya dengan cara-cara yang ya bisa diterima lah kan gitu sampaikan. Itu kan sebuah upaya gitu. Kalau itu tidak dilakukan maka bagaimana? Karena pintunya dari sana gitu ya. Jadi kalau orang ingin masuk rumah lah masuklah dari pintunya. Loncat pagar kan gitu ya. Kalau loncat pagar nanti tafsirannya macam-macam kan gitu. Berani tidak berani diupayakan berani kan gitu ya. Mau tidak mau ya diusahakan mau. Gimana caranya? Laonan. Saya kira gitu ya, tapi itu harus dilakukan. Oke Pak, barangkali bisa memberikan karena provinsi ini juga saya rasa punya data terkait dengan penerima BPNT maupun PKH di Kabupaten Bangkalan, barangkali bisa memberikan kepada kami terkait entah nanti kita bisa bersurat nih penerima PKH mulai dari misalkan dari tahun 2017 ini ketika ada perubahan itu sudah ganti berapa agar kita bisa paham seperti itu. Perubahan data penerima ini dalam kurun waktu berapa, terusan sejauh mana perubahannya, ini biar kita tahu seperti itu. Kalau misalkan dari tahun 2016, 2017, 18, 19, 20, bahkan 2021, saya barangkali saya mau minta ini agar kita bisa bisa melakukan pengkajian terkait dengan ini perubahan-perubahan penerima seperti itu, Pak. Begini Mas, jadi data yang saya peroleh itu justru dari kabupaten. Kan gitu. Saya di provinsi tidak punya data karena provinsi ini kan rakyatnya itu rakyat kabupaten. Jadi rakyat Bangkalan itu Bangkalan. Jadi kita ini mintanya ke Bangkalan. Kalau data yang ada di saya diberikan ke sampean, lah kenapa sampean tidak minta ke kabupaten? Dong sampean itu rakyatnya kabupaten. Jujur Pak, saya sudah dari 2019 awal saya sampai sekarang secara by surat itu masih belum dapat Pak. Bahkan sidang di KI Komisi Informasi itu hanya 1 kali belum selesai Pak. Jadi kesulitan kami di situ Pak. Nah, iya, saya paham kan gitu ya. Tapi kalau minta data ke saya, data saya juga dari kabupaten kan gitu ya. Kalau kabupatennya saja tidak ngasih, misalnya saya ngasih, saya dipersoalkan oleh kabupaten nanti, jadi masalah juga itu. Oh benar. Karena itu data orang, bukan data saya. Nah kalau sampean minta data saya kasih. Siapa? Sebenarnya kalau begini Pak, kalau minta ke kabupaten karena kabupaten yang melanggar, maka kemudian di situ terkadang sulit untuk diberikan karena takut dipidanakan. Maka kemudian minta ke provinsi itu agar supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat itu untuk transparansinya ini mungkin lebih profesional seperti itu Pak, dalam melayani dalam menjalankan informasi publiknya seperti itu.
Iya, itu kan Keterbukaan informasi publiknya. Ya, Oke. jadi kalau mau minta data saya yang ada di kewenangan saya kasih. Tapi kalau minta Oke, data siap, Pak. kabupaten, kabupatennya aja tidak ngasih loh. Kabupaten tak beri, masa saya beri, kan begitu ya. Nanti saya akan sampaikan ke kepala dinasnya itu. Saya akan sampaikan. Oke, Pak. Apa Ya, yang mohon jadi keinginan teman-teman ya. intervensi juga dari atas ini, Pak, terkait dengan Ya, permohonan saya kami sampaikan. agar kami Oke. Nggih, siap. Saya Nah, sampaikan monggo, Pak Bagio nanti. Pak Nggih, Bagionya siap, Pak. sampean undang di forum ini. Mestinya diundang itu. Pak Bagionya diundang, kepala dinas sosialnya. Iya. Pemateri yang lain resolusinya bagaimana itu dicatat Saudara Suhud. Coba saya ya. Siap. Ya, siap. Kalau saya jadi Pak Kadinsos, tak buka semua itu datanya. Ngapain takut? Undang-undangnya jelas kok. Tapi ya itulah. Saya pengen gini. Kalau di zamannya Pak Matrupa jadi kepala Kadinsos dulu itu berani dia ngasih. Ini sekali lagi kembali kepada kemauan gitu kan. Pak Matrupa ngasih, diantarkan ke rumah, dibawakan 1 CD saya, dan itu data penerima PKH di tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, sekarang Pak Wibagio ini yang kita uji. Kenapa Mas Suhud juga nggak ngundang Pak Kadinsos Bangkalan? Ini kan persoalan. Jangan-jangan ada beban ini. Hah? Aman. Kenapa nggak diundang gitu? Karena data ada di Dinsos Bangkalan, ada di pendamping PKH. Kalau saya tetap mendukung, ayo jaringan kita ini, data yang dirisang itu, yang terbaru 2020 katakan, kalau 2021 kita nggak punya. Kita gandakan di 2 kecamatan. Kita mau pilih kecamatan mana nanti di Acak, Bangkalan Kota, kemudian satunya kita ambil di yang agak terpencil, yang risikonya agak sedikit minim. Gitu ya. Nah, ayo kita tracing itu, dari data yang ada itu ternyata nanti ini ada yang meninggal. Nah, itu kita catat, kita tandain lah di lampiran data itu kan by name by address itu muncul semua. Nanti kita coret mana yang tidak punya, yang sudah meninggal atau yang tidak valid datanya. Jangan-jangan yang kita datangi nanti ternyata mereka masuk namanya tapi nggak pegang kartu PKH, umpama. Nah ini kan menjadi temuan yang menarik. Jangan banyak-banyak lah, 2 kecamatan saya rekom. Nanti pembiayaan untuk transportasi teman-teman turun ke lapangan seberapa orang, samalah ketika saya minta tolong teman-teman dulu untuk melakukan survei terkait pilkada, saya bisa kok biayain itu. 2 kecamatan saja. Nah, baru nanti kita ungkap itu. Kita gunakanlah ranah-ranah birokrasinya. Kalau teman-teman di Kabupaten Bangkalan nggak bisa bersuara, dinsosnya nanti di provinsi. Kalau data itu benar-benar hasil penelusuran kita, saya berani ngomong itu nanti ketika kunjungan ke Kemensos di Jakarta, atau saya bisa lewat staf sesprinya umpama menyampaikan itu bahwa di Bangkalan begini, ada sampling 2 kecamatan data PKH-nya nggak benar. Jadi ada 2 jalur yang bisa kita lakukan. 2 kecamatan itu kita sampling bawa ke Dispenduk, kita cross check kan NIK-nya, kemudian kita cross check ke lapangan ke penerima yang tercantum itu. Nah dari hasil itu cukuplah dalih kita untuk menyampaikan ke Kemensos, ini loh baru 2 kecamatan yang kami telusuri di bawah amburadul atau kacaunya data udah seperti ini. Nah saya berani ngomong nanti ketika kunjungan ke Kemensos, biar Pak Alwi ini juga kita ajak ngomong gitu kan. Ya, kita kunjungan ke Kemensos bersama dengan Pak Alwi sebagai mitra. Nah kita ngomong, saya lebih bisa lantang lagi gitu kan, biar diamini juga sama Pak Alwi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, PR-nya itu bisa dicatat ya Mas Suhud. Ada Bang Nasir juga, ada teman-teman yang lainnya. Saya siapin dananya itu. Siap, Pak Dewan. Oke, Bapak Bustami, monggo dipersilahkan. Ini sebagai penghujung pertemuan kita juga. Siap. Mudahan saya nggak lama ya. Jadi
Sebenarnya saya juga nanya, ini kalau membahas Bangkalan, seharusnya yang diundang itu Kadinsos Bangkalan ya. Sebenarnya agak nanya kok Pak Alwi yang diundang. Mungkin Pak seni ke Pak Alwi, nak karena ini kan terodata tak beri, panjenengan kan agak tuju, kan ki beri napa kan tak apa-apa. Masih sesuai kan, bisa. Itu yang dimaksud tadi, itu yang dimaksud. Jadi pecucur munacancar maksudnya. Jadi mungkin seni ke Pak Alwi. Nah kan ini kan butuh bebe minta data beri celurit bahasa anunya Pak Alwi, bahasa kiasannya. Mungkin minta ke Pak Alwi Pak beriin supermin sekalian kan bagus. Mudah-mudahan maksudnya begitu mungkin teman-teman. Nah, intinya begini, tadi ada di kolom chat shadow government percuma kalau tanpa shadow budget. Loh, justru shadow government itu semua turunannya harus ada. Artinya apa? Ya memang penguasaannya data. Cuma masalahnya memang di negara berkembang, Indonesia ini kan developing country. Jadi negara berkembang gitu kan. Karena negara berkembang, jadi masalah data ini bukan hanya masalah Indonesia, masalah di hampir seluruh developing countries. Kenapa? Karena bisa dipolitisasi. Teman-teman, kalau bicara data itu lama banget. Tapi nanti kalau menjelang pemilihan pemilihan umum baik di level nasional, provinsi, kabupaten kota, itu cepat jadi. Walaupun amburadul enggaknya terserah, tapi cepat jadi. Coba Anda perhatikan polanya gitu ya. Jadi makanya kan teman-teman aktivis itu kalau punya data enak kalau mau komentar. Misalkan Pak Alwi, sebelum Pak Alwi dilantik tahun berapa, sumpah misal. Itu polanya Pak Alwi selama 5 tahun dari tiap tahun kalau pada kasus yang sama itu ada grafiknya, itu enak. Itu seumpama contoh kan gitu Pak Alwi. Jadi sama seperti misalkan di Bangkalan dari periodenya almarhum kemudian ke putranya kemudian menjadi adiknya itu ada grafik yang iya terkejut ruah apapun pakun makalah beliau ternyata sete sistem di Bangkalan masih sama minta data seolah-olah pas kan contohnya begini. Saya agak nanya nih sebenarnya ke Pak Alwi. Mun nak minta datang kira senyata nakar kudu beri Pak. Mun pancen dengan tak beri ini ke depan apa nakar? Apa ada pertanyaan beden apa Mas tak beri? Kan begitu sebenarnya. Sama seperti di Bangkalan. Kenapa Kabupaten Bangkalan tidak mau memberikan? Ada satu tips kalau dari saya. Ini karena saya orang media gitu ya. Ramaikan memang di media, maka semua mata akan tersorot. Pemerintah itu biasanya gampang kok kalau nyentil. Mau di Bangkalan. Bangkalan itu kemarin kan Pak apa bahasanya? Mun gopoh itu apa bahasa Maduranya? Hah? Susu. Nah, jadi Bupati Bangkalan itu gopoh Pak persoalan COVID-19 ketika Suramadu itu ternyata menguak data yang selama ini tersembunyi bahwa Bangkalan ternyata merah Ken Kun Pak Kun. Tapi Bupati senang. Kenapa? Masyarakatnya sama, tidak percaya COVID-19. Masyarakat tidak percaya, Bupati bisa menyembunyikan. Ketika ternyata dibantu oleh kabupaten sebelah, kota sebelah, ribut kan gitu. Jadi sama. Jadi gini, sederhana kok kalau mau pingin pemerintah itu, selama sesuai aturan ternyata boleh, silahkan ramaikan di media sesuai dengan bahasa yang enak, kata Pak Alwi. Kalau bahasa saya sih bukan. Pilihlah diksi yang presisi untuk menuju pemerintah. Mun daramih nang media, hakul yakin, ya kan? Yakinlah 100%, 1000%. Aku nih bagi datanya. Nah selama ini misalkan, cuma masalahnya memang harus milih media, ya kan? Milih media. Makanya menarik, saya bilang ke Bang Matur kemarin, kok bisa kasus beras Bangkalan bisa masuk Tempo? Karena kalau sudah masuk Tempo, Jakarta itu bingung. Masuk Kompas, Jakarta bingung. Tapi kalau masih masuk Cakrawarta, masuk Lingkar Jatim, belum bingung. Karena makanya itu gitu. Jadi cara kita meramaikan lakar bahasanya nih, pilih teman, pilih ini. Dan saya kira dengan teman-teman punya sosok seperti Bang Matur, punya komitmen walaupun sudah jadi anggota dewan, punya perhatian untuk meningkatkan daya kritis masyarakat sipil tentang accountability, transparansi. Ayo kita bareng-bareng gitu. Bareng-bareng ada akses terhadap kepala dinas. Malah kalau bisa itu kita sekarang sorot satu persatu kepala dinas. Ya kan? Misalkan sekarang di Kokop tuh coba tanya Nasir, kan terjadi pengaspalan. Nah, aspalnya itu mata, setengah mata, kering, enjek, itu kan tergantung karena kalau kata Pak Alwi kan tadi ada indikator, kalau ibarat bansos sama dengan jalan itu ada indikator
jumlah anunya begini, ternyata sesuai atau tidak. Nah, itu maksud saya adalah begitu. Memang tidak mudah. Jalan perjuangan itu nafasnya memang nggak akan mudah. Jadi, muntak gelem le oleh ya nikmati sebagai jalan perjuangannya. Yang mana tadi aktivis nggak aja, mana nggak Bang Matur kan lakar lain. Anda dengan panasnya angin cepoi-cepoi, Bang Matul kan sekarang sudah angin AC murni, air conditioner gitu loh. Jadi karena sudah beda tempat, tapi masih spiritnya sama, ayo sinergi gitu kan. Kita mungkin konseptornya, jenengan eksekutornya. Jadi mudah-mudahan dengan cara memperbanyak webinar seperti ini, saya senang sebenarnya daripada misalkan pandemi tak bisa temu, kita mengarahkan public space-nya kita ke kalau dulu kan katanya tadi kan zone politikon, kita sekarang jadi zoom politikon. Jadi kita adalah manusia yang berzoom tiap hari, pakai zoom terus tiap hari. Jadi masyarakat zoom kita ini. Jadi mudah-mudahan walaupun kita secara virtual, spiritnya sama dan mudah-mudahan solusinya bisa ketemu. Intinya yang terpenting sekali lagi data. Mun data tak oleh dari bebet kintar ke atas bener. Mudah-mudahan Pak Alwi mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah memaparkan berbagai persoalan di bawah terus dan mencarikan jalan keluarnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Anur undur diri dan silahkan kepada Direktur Pasti dicatat tadi rekomendasi-rekomendasi terkait dengan data dan sebagainya atau bahkan jalan melalui media dan lain sebagainya itu bisa dicatat. Sekian dari saya. Billahil maunah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.